pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggelar sosialisasi pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal untuk mengawali rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pekerja Migran Internasional 2022. Kepala BP2MI, Beni Ramdhani mengatakan ada sekitar 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, namun 4,5 juta orang diantaranya berangkat melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Mengawali rangkaian kegiatan peringatan Hari Pekerja Migran Internasional 2022, BP2MI menggelar sosialisasi pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal dan Stop Human Trafficking di alun-alun Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Mengangkat tema pekerja migran bermartabat, negara berdaulat, acara ini turut dihadiri Bupati Grobogan beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lainnya. Dalam kesempatan ini, Kepala BP2MI, Beni Ramdhani mengatakan ada sekitar 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun, 4,5 juta orang diantaranya berangkat melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Untuk itu, Beni meminta kepada masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia wajib melalui jalur khusus serta mempunyai keterampilan. Keterampilan para calon pekerja migran Indonesia bisa diperoleh dari lembaga pelatihan kerja atau penyalur jasa pekerja migran Indonesia yang resmi dan mempunyai sertifikasi internasional. Kita tidak bisa mengatakan yang ilegal itu berapa banyak, tapi kalau kita ingin sumber data yang dirilis oleh World Bank di tahun 2017, orang Indonesia yang bekerja di luar itu kan ada 9 juta. Sementara yang tercatat resmi itu kan 4,5 juta. Berarti ada 4, juta yang tidak resmi. Dan 90% kita yakini dari 4,5 juta adalah yang bekerja tidak resmi. Nah, apa yang negara sulit melindungi mereka? Karena tidak resmi, pasti kepala desa nggak akan tahu. Pasti camat tidak akan tahu, bupati tidak akan tahu. Mereka kan diam-diam berangkatnya, ya, diorganize oleh calo, ditampung dari tempat, diberangkatkan diam-diam. Mereka baru diketahui negara ketika mereka ada masalah dan melapor ke KBRI. Kita yang sibuk tuh, pemerintah daerah, kemudian BP2MI, ya, anggota DPR. Tapi masih untung kalau dia berangkat tidak resmi, tapi kembali dalam keadaan sehat. Tadi faktanya lihat, cacat secara fisik, depresi, hilang ingatan, peti jenazah, hampir 2 peti jenazah setiap hari. Walaupun mereka sudah berangkat bertahun-tahun jauh sebelum saya memimpin kepala badan. Tapi disinilah hebatnya negara. Sekalipun mereka berangkat tidak resmi, kita tidak boleh menyalahkan anak bangsa. Mereka harus kita posisikan sebagai korban. Yang sadar adalah para sindikat, yang kita perangi adalah sindikat. Nah, memerangi ini itu butuh kolaborasi semua pihak. Beni menambahkan, upaya pencegahan perdagangan manusia dan pengiriman pekerja ke luar negeri secara ilegal terus dilakukan instansinya. Bahkan BP2MI sudah melakukan 43 kali pencegahan dan telah menyelamatkan 1.365 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia. Kalau pencegahan penempatan ilegal, karena ini musuh bersama, ya, ini kejahatan yang extraordinary crime, maka harus dihadapi juga dengan cara-cara extraordinary. Kita punya Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Turunannya itu ada Perpres tentang pencegahan atau gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Itu mengikat 24 kementerian lembaga loh. Nah, artinya kalau semua kementerian lembaga ini kerja bareng, memiliki komitmen pada merah putih, pada republik, semangat melindungi setiap anak bangsa agar tidak boleh mereka menjadi korban perdagangan manusia dan tidak boleh ada satu manusia pun yang mengambil keuntungan dengan cara-cara memperdagangkan perempuan, ibu-ibu. Saya yakin penempatan ilegal itu bisa dicegah. Intinya adalah komitmen. Kedua, keberanian kita. Jadi saatnya negara hadir, negara tidak boleh kalah melawan para sindikat dan mafia. Tapi tentu langkah-langkah sosialisasi yang masif harus dilakukan. Hari ini misalnya contoh kita di 2 kampus. Perguruan tinggi itu penting loh untuk diajak. Karena setiap mahasiswa, kalangan akademisi, pendidik, dosen, kembali ke kampung, itu pasti sangat didengar oleh masyarakat. Apa yang setiap disampaikan. Nah, pemerintah daerah kita ajak. Dengan Grobogan kita udah MOU. Luar biasa loh. 3 miliar dianggarkan untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak bangsa yang kompeten, memiliki keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasa. Karena apa?
wajah Indonesia itu akan dilihat sejauh mana para pekerja migran kita. Kalau kita menempatkan yang kompeten, maka Indonesia akan dinilai baik oleh negara-negara penempatan. Mereka itu dignity dan harga diri negara ini. Kabupaten Grobogan dipilih menjadi tuan rumah mengawali peringatan Hari Pekerja Migran Internasional dengan alasan Grobogan merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki komitmen memperjuangkan pekerja migran Indonesia. Pemerintah setempat telah menganggarkan dana sebesar 3 miliar rupiah untuk pendidikan keterampilan calon pekerja migran Indonesia. Apresiasi dan penghormatan juga kami sampaikan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, terutama yang berasal dari Kabupaten Grobogan, dan atas jerih payah, mungkin lelah dan ketangguhannya telah turut serta membangun NKRI yang tercinta ini. Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional dipusatkan di alun-alun Purwodadi Jumat 2 Desember yang dimeriahkan oleh pagelaran wayang kulit dan pembagian door prize untuk para calon pekerja migran Indonesia dan warga sekitar. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nur Soli, MGN.